Bagaimana jika melakukan lebih sedikit adalah kunci menuju kesuksesan sejati? Kamu telah menghabiskan puluhan tahun bekerja keras, membesarkan keluarga, dan mengejar pencapaian yang dianggap masyarakat sebagai kesuksesan. Namun, saat memasuki tahap akhir hidup, kamu mungkin mulai bertanya, apakah ini saja yang ada? Rutinitas tanpa henti, usaha tak pernah usai untuk mendapatkan lebih. Apakah itu masih bermanfaat bagimu? Bagaimana jika, alih-alih memaksakan diri lebih keras, jawaban sebenarnya adalah melambat dan melakukan lebih sedikit? Ini mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tapi pesan ini bisa mengubah segalanya tentang cara kamu menjalani paruh kedua hidupmu. Mari kita telusuri mengapa perubahan pola pikir ini bisa menjadi apa yang kamu butuhkan untuk menemukan kembali kepuasan. Jika kamu belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. 1. Menilai ulang kesuksesan. Waktu lebih berharga dari uang. Saat menjalani hidup, banyak dari kita diajarkan bahwa kesuksesan identik dengan kekayaan, prestasi, dan status sosial. Di masa muda, mengumpulkan uang dan mencapai target sering terasa sebagai tujuan utama. Namun, seiring bertambahnya usia, kita menyadari bahwa pencarian ini seringkali membawa harga mahal, yaitu waktu. Waktu bisa dibilang adalah sumber daya paling berharga, dan meskipun uang tampak sebagai penanda kesuksesan di masa muda, kita segera menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dibeli. Bukan barang yang kita miliki atau pencapaian finansial yang benar-benar memenuhi kita, melainkan momen yang kita alami dan hubungan yang kita rawat sepanjang perjalanan. Luangkan waktu untuk merenung. Apa yang ingin kamu kurangi dalam hidupmu? Apakah itu stres, kebisingan, atau tekanan kewajiban yang terus-menerus? Dalam momen hening ini, banyak dari kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan yang terkumpul, melainkan dari pengalaman yang kita miliki. Seiring usia bertambah, prioritas kita berubah. Kita mulai menghargai kebebasan lebih dari akumulasi, kebebasan untuk menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi, menikmati kesederhanaan, dan lepas dari siklus melelahkan kompetisi dan perbandingan. Meskipun uang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, setelah itu terpenuhi, tambahan kekayaan tidak selalu sejalan dengan peningkatan kebahagiaan. Pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana kamu akan memilih menghabiskan waktumu? Warisan seperti apa yang ingin kamu tinggalkan? Waktu kita terbatas, dan sekali hilang, ia tak bisa kembali. Oleh karena itu, penting untuk menggunakannya dengan bijak. Daripada hanya fokus mengumpulkan kekayaan, pikirkan bagaimana kamu bisa memanfaatkan waktu untuk memperkaya hidupmu dan kehidupan orang lain, menciptakan kenangan dan pengalaman abadi yang benar-benar menentukan rasa puasmu. 2. Kurangi kerja, hidup lebih banyak. Selama hidup, pekerjaan sering menjadi pusat segalanya. Kita diajarkan bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Namun, banyak dari kita kini mulai menyadari bahwa lebih banyak kerja tidak selalu menghasilkan hidup yang lebih penuh. Seringkali, itu justru menjauhkan kita dari hal-hal yang benar-benar penting, hubungan kita, hasrat pribadi, dan kesejahteraan. Jika kamu sudah pensiun atau berpikir untuk meninggalkan rutinitas harian, momen ini adalah kesempatan berharga untuk menilai ulang arti kerja bagimu. Komitmen apa yang bisa kamu lepaskan? Adakah aktivitas yang tak lagi membawa sukacita atau berkontribusi pada kebahagiaanmu? Fase ini memberimu peluang untuk mengambil kendali dan memutuskan bagaimana menghabiskan waktu. Pernahkah kamu berpikir untuk lebih sering berjalan-jalan di alam, menghabiskan waktu berkualitas bersama orang tersayang, atau kembali menekuni hobi yang selama ini terabaikan? Keindahan tahap ini adalah kamu telah mendapatkan kebebasan untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting bagimu. Tak lagi terikat oleh tekanan kerja terus-menerus, kamu punya ruang untuk terhubung kembali dengan dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Ini adalah waktu untuk merangkul momen yang membawa sukacita dan kepuasan. Jadi, ambillah kesempatan ini untuk mundur, merenung, dan membuat pilihan yang memperkaya hidupmu, bukan sekadar mengisi hari-harimu dengan kesibukan. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, melainkan hidup lebih penuh. 3. Hidup sesuai keinginanmu. Kurangi, jangan tambah. Saat menjalani hidup, kita sering berpikir bahwa solusi untuk tantangannya adalah menambah lebih banyak barang, komitmen, atau tujuan. Namun, bagaimana jika jawaban sebenarnya ada pada pengurangan? Sekarang, di tahap akhir hidup,
Ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti dan merenungkan hal-hal yang menyita waktu dan energimu. Mana yang benar-benar berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraanmu? Mana yang hanya kebiasaan, ekspektasi, atau tekanan sosial yang kamu pikul karena masyarakat menganggap itu penting? Kunci menemukan kedamaian di tahun-tahun ini adalah belajar mengatakan tidak. Tidak pada kewajiban yang tak sesuai dengan nilaimu. Katakan tidak pada hal-hal yang tak membawa sukacita. Kekuatan pengurangan sangat besar. Dengan menghapus yang tak perlu, kamu menciptakan ruang untuk yang penting, menghabiskan waktu bersama orang tersayang, fokus pada perawatan diri, dan mengejar hasrat yang lama ingin kamu jelajahi. Menyederhanakan hidup tidak hanya mengurangi stres, itu meningkatkan kemampuanmu untuk merasakan sukacita sejati. Saat kamu menghilangkan gangguan dan kewajiban yang tak bermanfaat, kamu membuka diri pada pengalaman yang lebih memuaskan dan ketenangan batin yang lebih besar. Proses mengurangi daripada menambah ini memungkinkanmu hidup sesuai keinginanmu dan memprioritaskan hal-hal yang membuatmu merasa benar-benar hidup. 4. Sukacita dari kesederhanaan. Seiring bertambahnya usia, kita sering menyadari bahwa hal-hal yang membawa sukacita terbesar bukanlah pencapaian besar atau kekayaan materi yang pernah kita kejar. Melainkan, momen sederhana sehari-hari, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, suara burung berkicau di luar, jalan santai di taman, atau percakapan hangat dengan teman dekat. Momen-momen ini, yang sering terlewatkan di masa muda, memiliki makna terdalam saat kita menua. Di masyarakat modern yang serba cepat dan berorientasi pada pencapaian, mudah melupakan kekuatan kesederhanaan. Kita sering terjebak dalam kejaran untuk meraih lebih banyak, mendapatkan lebih banyak, dan menjadi lebih. Tapi banyak dari kita akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam lebih sedikit kebisingan, gangguan, dan tekanan. Jadi, luangkan waktu untuk merenung. Kesederhanaan apa yang membawamu sukacita? Apakah itu membaca buku bagus, mendengarkan musik favorit, atau menikmati waktu bersama orang tersayang? Apapun kesederhanaan yang membawamu sukacita, pastikan untuk memberi ruang bagi mereka dalam hidupmu. Momen-momen ini seringkali yang paling bermakna, dan pada akhirnya, merekalah yang paling berarti. Seiring perjalanan hidup, semakin jelas bahwa kesederhanaan kecil dan tenang adalah yang menyehatkan jiwa kita dan memberi kepuasan sejati. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu bahwa kamu masih bersama saya. 5. Kebebasan dari pendapat orang lain. Seiring bertambahnya usia, salah satu pelajaran paling membebaskan yang kita pelajari adalah bahwa pendapat orang lain tak lagi memiliki bobot seperti dulu. Di masa muda, mudah terpaku pada bagaimana orang lain memandang kita, baik itu penampilan, pilihan gaya hidup, atau keputusan karir. Kita mencari persetujuan dan validasi, berusaha menyesuaikan diri dengan cetakan yang ditetapkan orang lain. Namun, seiring waktu, kita memahami bahwa pendapat orang lain hanyalah itu, pendapat, dan itu tak mendefinisikan kita. Di tahap hidup ini, kamu telah mendapatkan hak untuk hidup sesuai keinginanmu. Tak ada lagi kebutuhan untuk mencari persetujuan atau validasi eksternal. Ini hidupmu, dan kamu bebas menjalaninya dengan cara yang terasa autentik bagimu. Baik itu mengenakan apa yang membuatmu nyaman, mengejar apa yang membawamu sukacita, atau sekadar menjadi dirimu sendiri, kamu tak lagi harus menyenangkan siapapun kecuali dirimu. Pada akhirnya, satu-satunya pendapat yang benar-benar penting adalah pendapatmu sendiri. Saat kamu merangkul kebebasan ini, kamu bisa melepaskan tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan fokus pada apa yang benar-benar membuatmu bahagia dan puas. Kekuatan untuk hidup sesuai keinginanmu adalah anugerah, dan itu memungkinkanmu menjalani hidup yang mencerminkan siapa dirimu sebenarnya, bebas dari beban penilaian. 6. Kekuatan melepaskan. Seiring bertambahnya usia, salah satu pelajaran tersulit namun perlu yang kita pelajari adalah kekuatan melepaskan. Kita harus melepaskan masa depan yang pernah kita bayangkan, rencana yang kita pegang erat, dan kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek hidup kita. Hidup jarang berjalan persis seperti yang kita harapkan, dan itu tak apa. Ada kebebasan tertentu dalam melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan apa yang ada di depan. Baik itu tantangan kesehatan, perubahan finansial, atau ketidakpastian hidup secara umum, penting untuk menyadari bahwa kita tak bisa meramalkan segalanya yang akan datang. Tapi inilah kabar baiknya. Melepaskan ekspektasi kaku memungkinkan kita merangkul keindahan momen saat ini.
Alih-alih khawatir tentang apa yang mungkin terjadi besok, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya nikmati hari ini? Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk membuat hidup saya lebih cerah? Dengan melepaskan kendali, kita membuka diri pada sukacita dan peluang tak terduga. Ini bukan tentang menyerah pada ketidakpastian, melainkan belajar merangkulnya dengan tangan terbuka. Saat kita berhenti memegang erat gagasan tetap tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya, kita menciptakan ruang untuk menikmati momen yang kita miliki sekarang dan menyambut pengalaman baru yang tak pernah kita rencanakan. Melepaskan bukan tanda kekalahan. Itu adalah tindakan kebebasan yang kuat yang memungkinkan kita hidup lebih penuh di masa kini. 7. Rasa syukur, kunci kebahagiaan abadi. Seiring bertambahnya usia, wajar untuk merenungkan hal-hal yang telah kita hilangkan seiring waktu, kemudaan, kemampuan fisik, atau orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Kehilangan ini bisa terasa berat, membuat kita fokus pada apa yang tak lagi ada dalam hidup kita. Namun, ada kekuatan besar dalam mengalihkan fokus kita pada apa yang masih kita miliki, dan disinilah rasa syukur memainkan peran penting. Rasa syukur bukan sekadar perasaan bahagia sementara. Itu adalah praktik yang disengaja yang berpotensi mengubah cara kita memandang dan menjalani hidup secara mendalam. Menerapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari itu sederhana namun kuat. Luangkan waktu setiap hari untuk berhenti dan merenungkan apa yang kamu syukuri. Tak perlu sesuatu yang besar. Bisa sesederhana kehangatan matahari di wajahmu, kenikmatan secangkir kopi enak, atau tawa cucumu. Momen-momen kecil ini adalah yang berkontribusi pada rasa kesejahteraan yang lebih dalam, menjalin benang sukacita dan kepuasan dalam hidup kita. Rasa syukur bukan tentang menyangkal atau mengabaikan tantangan yang kita hadapi. Ini tentang secara sadar memilih untuk mengalihkan perhatian pada aspek kehidupan yang tetap indah dan layak dihargai. Ini mengajarkan kita untuk mengenali hal-hal positif, bahkan di tengah kesulitan, dan membantu membangun pola pikir kelimpahan daripada kekurangan. Saat kita merangkul rasa syukur, kita membuka rasa kebahagiaan abadi yang tak bergantung pada keadaan eksternal. Daripada mencari kebahagiaan melalui harta benda atau pengalaman sementara, kita belajar menemukan sukacita dalam momen sehari-hari dan dalam hal-hal yang tetap konstan, seperti cinta, kesehatan, dan hubungan. Seiring waktu, praktik ini membantu membangun ketahanan, kedamaian, dan rasa puas yang mendalam yang bisa menopang kita melalui pasang surut kehidupan yang tak terhindarkan. 8. Menemukan tujuan dalam keseharian. Saat mencapai tahap ini dalam hidup, wajar jika kita bertanya, apa tujuanku sekarang? Selama tahun-tahun awal, tujuan sering didefinisikan oleh kesuksesan karir, membesarkan anak, atau mencapai pencapaian pribadi. Kita fokus pada pencapaian besar, dan ini membentuk identitas serta rasa makna kita. Namun, seiring bertambahnya usia, kita menyadari bahwa tujuan tak harus terkait dengan pencapaian besar. Itu bisa ditemukan dalam momen kecil sehari-hari yang membentuk hidup kita. Tujuan bisa terwujud dalam cara kita terhubung dengan orang lain, kebaikan yang kita tawarkan, dan cara sederhana kita berkontribusi pada dunia di sekitar kita. Terkadang, tujuan ditemukan dalam aktivitas yang mungkin tampak sederhana bagi orang lain tapi membawa rasa puas yang mendalam bagi kita. Berkebun, melukis, menjadi relawan, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan hewan peliharaan kesayangan. Tindakan keterlibatan kecil ini bisa mengisi hidup kita dengan makna, dan mengingatkan kita bahwa tujuan tak bergantung pada pengakuan atau penghargaan eksternal. Sebaliknya, itu datang dari hidup secara autentik, setia pada diri sendiri, dan menemukan sukacita dalam kehadiran saat ini. Tujuan bukan sesuatu yang perlu kita kejar atau cari. Itu sudah terjalin dalam pilihan harian yang kita buat dan niat yang kita tetapkan. Baik itu membantu teman, menikmati hobi, atau memberikan senyuman pada orang asing, setiap tindakan ini berkontribusi pada rasa makna yang lebih besar dalam hidup kita. Seiring bertambahnya usia, kita sering menemukan bahwa tujuan yang paling memuaskan bukanlah yang membutuhkan penghargaan atau pencapaian besar, melainkan yang memperkaya hidup kita dan kehidupan orang lain dengan cara yang bermakna dan sederhana. Dengan merangkul momen-momen ini, kita bisa menciptakan rasa tujuan yang abadi dan sangat memuaskan. Saat kita menutup diskusi hari ini, kita telah menjelajahi beberapa wawasan kuat tentang menemukan kebahagiaan, rasa syukur, dan tujuan dalam hidup kita. Kita telah melihat bagaimana merangkul rasa syukur bisa mengubah perspektif kita dan membantu kita menemukan sukacita dalam momen paling sederhana, serta bagaimana tujuan bisa ditemukan bukan dalam pencapaian besar, melainkan dalam tindakan kecil sehari-hari yang membuat hidup bermakna.
Sekarang, kami ingin mendengar darimu. Apa yang kamu pelajari dari video hari ini? Adakah satu pelajaran kunci yang beresonansi denganmu? Sesuatu yang ingin kamu bawa ke dalam kehidupan sehari-harimu? Kami ingin mendengar pendapatmu. Jadi silakan bagikan satu hal yang kamu pelajari dan rencanakan untuk dipraktikkan di kolom komentar di bawah. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, suka, bagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih banyak seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan kami menantikan pendapatmu.